Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Sudah siap adik-adik, selamat pagi. Pagi, Kak. Selamat pagi semua. Sehat? Sehat. Sudah makan? Udah. Sudah sikat gigi? Udah. Wah, udah bersih dong berarti. Ya kan, sudah siap mau beribadah? Sudah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan kakak-kakak di ibadah online. Yuk, sekarang kita mau lihat ya, hari ini apa temanya Kak Ruri? Oh iya, hari ini kita lihat ya, Ya. buka Mahkamah Agama Kamoni. Oh, Ya. sebelum itu kita akan apa nih, Kak? Kita mau melihat Kita mau apa? baca. Kita mau baca dulu nih, rule kita hari ini apa ya? Apa yang harus disiapkan? Yuk. Adik-adik masih ingat tidak? Yang minta duduk. Ya, yang pertama, jangan lupa Alkitabnya. Lalu yang kedua, siapkan buku. Ayo, siapa yang sudah bawa? Catatan ibadahnya. Ya, catatan ibadah. Terus, videonya harus dibuka ya, Kak? Buka semua supaya kakak-kakak bisa lihat. Adik-adik cantik dan ganteng. Baik, yuk kita lihat videonya ya. Tuh. Kak Vita. Vita Sonia, Kak. Belum di-share. Kita lihat ya. Tuh, siapkan alat tulis ya, Kak. Dulu apa yang harus dilakukan. Maunya di mana itu? Namanya, kalau pas adik-adik masuk, harus diubah ya. Jadi nama adik-adik Kak lalu Vita, sertakan nama share. kelas. Yuk. Sudah? Sudah. Nah, hari ini
Yuk, bisa dilihat ya agendanya apa aja. Tuh. Nah, adik-adik, kita mau mulai. Sebelum mulai, kita mau olga dulu. Ya kan? Iya. Kita olga dulu. Biar nggak kaku ya, Kak. Boleh bangkit berdiri. Nanti lihat gerakan Kak Monik sama Kak Ruri ya. Yuk, bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyi satu lagu. Lagunya adalah Jalan Serta Yesus. Ya, adik-adik udah tahu kan lagu-lagu Jalan Serta Yesus? Siapa yang masih ingat? Yuk. Kak Vita, suaranya belum keluar, belum di-share sound, Kak. Kak Vita, ke atas ke titik more, terus share sound. Ya, mungkin bisa diulangin. Yuk, kita ulangin dulu ya. Kak Monik udah berdiri loh. Yang lain berdiri juga ya. Kak Ruri udah berdiri. Kak Ruri juga udah berdiri. Yuk kita gerakin badan ya, Kak. 1, 2. 1, 2. Nah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sebelah kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya Sebelah kiri. Balik lagi. jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sebelah kiri. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan Ke sertanya depan lagi. setiap hari. Ayo tangannya. Dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam Iya, masih loh lagunya. setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya, Kak Vita. Selamanya, serta Yesus selamanya. Ore. Ada satu lagu lagi loh, Kak Ruri. Iya. Kemarin kita sudah merayakan Paskah ya, Kak Monik ya. Iya. Siapa yang percaya di sini Yesus bangkit? Pastinya semua sudah percaya. Yuk kita nyanyikan lagu Yesus hidup. Hidup selamanya. Iya. Karena dia memang hidup selamanya ya, Kak Ruri. Yesus hidup selamanya, hidup selamanya. Yesus hidup. Oh haleluya, oh haleluya.
selama-lamanya buat kita semua. Yuk, kita akan membuka ibadah ini dengan siapa yang mau berdoa? Siapa yang berdoa, Kak Ruri? Amos. Oke, Amos. Yuk, Amos. Ada. Ya. Ayo teman-teman mari kita berdoa. Ayo bintang. Ayo teman-teman Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pagi ini kami akan ibadah sekolah minggu. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Amos. Terima kasih Amos. Ada lagu apa lagi ya Kak Ruri? Adik-adik percaya nggak sih kalau Tuhan Yesus itu memang benar-benar hidup, benar-benar sudah bangkit? Apa yang diceritakan di dalam Alkitab benar tidak ya? Adik-adik udah pernah lihat atau belum ya? Bohong atau enggak ya? Nah, nanti adik-adik kita mau bersama-sama belajar nih. Nah, tapi sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh bohong ya Kak Monik? Ya, benar Kak Ruri. Ya, kita mau nyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa. Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik, anak Tuhan tidak boleh bohong ya Kak Ruri. Ya betul Kak Moni. Nah, ada satu lagu lagi. Kita akan menyanyikan lagu Anak Allah. Namanya siapa adik-adik? Yesus. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kita masih memuji Tuhan ya adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan.
hidup jadi berarti sebab Tuhan kita hidup. Yuk, kita lanjut lagi Karunia. Ada apa setelah ini, Kak? Hari ini kita mau persembahan, Kak Monik. Ya. Nah, adik-adik bisa nih taruh uang persembahannya di dalam amplop, iya tertutup, atau di dalam tas kecil, di mana aja, atau bisa juga di celengan. Nah, nanti adik-adik, jika kita sudah diberi kesempatan untuk beribadah di gereja, adik-adik bisa bawa persembahannya. Dan bisa juga melalui ini, videonya. Ada catatannya, adik-adik bisa lihat di situ ya. Oke, Kak Ruli. Kita mau nyanyi ya satu lagu persembahan ya, Kak. Siapa yang doa habis itu ya, Kak? Ada Christopher, Kak Moni. Christopher. Jangan lupa siap ya. Iya, siap-siap habis ini ya. Yuk, Kak. Ya, aku diberkati. Siapa yang mau diberkati? Iya, Saya, kita semua mau diberkati. Jangan lupa Christopher yuk. Kita doa dulu. Hai, selamat pagi adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini tema kita adalah dusta Mahkamah Agama yang diambil dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Sudah dapat semuanya? Kayu bacain ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata,
kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, adik-adik, kalau berbicara dusta mahkamah agama, ya, dusta itu apa ya? Dusta itu artinya kebohongan, bohong. Mahkamah agama adalah sekumpulan imam-imam yang pintar mengartikan Taurat, ya, pintar menerjemahkan kitab Taurat. Tapi sebelum kita masuk ke cerita tentang dusta atau kebohongan mahkamah agama, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Masih? Iya, minggu lalu kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hidup, bangkit dari kematian. Ya, kita bersuka cita karena Tuhan kita hidup, tidak mati. Nah, adik-adik, kita mundur sedikit ya. Sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus bangkit, ya, Tuhan Yesus mati, dikuburkan. Ya. Nah, pada saat Tuhan Yesus dikuburkan, kuburannya itu dijaga oleh serdadu-serdadu atau tentara-tentara. Nah, adik-adik, kita lihat video berikut ini yuk. Do you betray Caesar? I only acknowledge that he'll someday be forgotten. Yeah, Rome will burn. Terjadi itu kepada imam-imam kepala. Berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Adik-adik, dari bacaan tadi, dari bacaan Alkitab tadi, dari video singkat yang kita tonton, kita tahu bahwa serdadu-serdadu itu menyaksikan kubur Yesus terbuka. Batu sudah bergeser. Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Dia hidup, dia sudah bangkit. Yang ada mereka ketakutan, para serdadu ketakutan. Dan mereka melaporkan hal tersebut kepada para imam. Mereka bilang, tubuh Yesus tidak ada lagi. Tubuh Yesus sudah bangkit. Dan apa yang dikatakan para imam? Jika ada yang bertanya tentang tubuh Yesus, kalian harus katakan, tubuh Yesus sudah dicuri murid-murid yang tadi malam pada waktu kalian tidur. Ingat itu. Dan para imam menyerahkan sejumlah uang kepada para serdadu untuk tutup mulut. Para serdadu untuk berkata yang tidak benar tentang kebangkitan Yesus. Nah, adik-adik, di sini ya, serdadu-serdadu dan kebohongan. Tapi kenapa mereka melakukan kebohongan ya? Adik-adik, para imam itu takut karena menurut mereka Yesus ini adalah tokoh yang berbahaya.
Yesus ini sudah melakukan begitu banyak hal, kebaikan-kebaikan, pertolongan di mana-mana, dan pengikutnya sudah semakin banyak. Para imam ini takut para pengikut mereka semakin berkurang. Mereka tidak populer lagi. Ya. Para imam ini tidak mau kehebatan Yesus diberitakan di mana-mana. Mereka tidak mau Tuhan Yesus menjadi lebih hebat dari mereka. Itu yang mereka pikirkan. Mereka benci kepada Yesus. Mereka cemburu, iri kepada Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. Tapi Kak, tahu dari mana kalau Tuhan Yesus itu bangkit? Adik-adik, kita tahu Tuhan Yesus itu bangkit dari Alkitab. Alkitab adalah sumber kebenaran firman Tuhan. Tidak ada di buku-buku yang lain, tidak ada di buku manapun. Alkitab adalah sumber kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan. Ya. Kalau kita baca pasal berikutnya, kita tahu Tuhan Yesus sesudah bangkit, dia hidup, dia menampakkan diri kepada sejumlah murid-muridnya beberapa kali sebelum dia naik ke surga. Nah adik-adik, Kak Ayu mau kalian rajin membaca Alkitab. Kalian tahu kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kalian baca dari HP atau mendapat berita dari manapun, kalian tahu itu berita benar atau hoaks. Tapi adik-adik, kalian juga jangan jadi pembawa berita hoaks ya kepada orang lain. Jangan mau ikut-ikutan, karena kalian sudah tahu kebenaran. Kalian melakukan hal yang benar, itu yang Tuhan mau. Dia mau kalian menceritakan bahwa Tuhan yang hidup. Tidak seperti para imam tadi. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kita belajar hari ini bahwa Mahkamah Agama berbohong tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa kebenaran Tuhan tidak dapat diputarbalikkan oleh apapun. Karena berita firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ada semua di Alkitab. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersaksi mengatakan yang benar, menjadi anak-anak yang benar, menjadi anak-anak yang berkata jujur. Tidak mau menjadi pembohong. Ya. Nah adik-adik, sekian cerita Kak Ayu pagi hari ini. Sebelumnya kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami diingatkan untuk menjadi anak-anak yang bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Melalui perkataan kami. Tuhan, ingatkan kami dan terus ingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang mau taat, mau berkata jujur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekian dulu cerita dari Kak Ayu. Kak Ayu percaya kalian mampu melakukannya. Bersama Tuhan Yesus kalian mampu melakukannya. Karena kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Kak Ayu. Ceritanya bagus sekali ya Kak Ruri. Iya. Ya, bagus. Bagus ya. Yang ini. Aku mau ini Kak. Baca terus ya. Iya. Kita nggak dibohongin sama orang-orang yang berkata tidak benar. Jadi harus baca gitu. Kak Ruri, Kak Monik mungkin ada adik-adik yang belum ngerti, Kak. Oh iya. Jadi boleh iya. Kak, ya? Boleh bertanya ya. Boleh, Ayu. Kita mau ayat hafalan dulu ya Kak, atau mau bertanya dulu? Bukan. Kak Ayu mungkin mau mengulas dulu sebentar. Iya Kak Ayu. Ya, Ulas lagi, nggak langsung usah. Iya. Jadi, iya pertama. Ada yang mau nanya kali Kak, langsung ada aja yang mau nanya. Oh ya, boleh. Yang mau nanya kali Kak. Ya orang dulu ya, yang pertama nanti. Ya. Tanya. Angkat tangan. Raise hand. Siapa ya?
Elman masih di mute tuh. Siapa yang mau bertanya? Ayo dong, tanya dong. Tanya, Elman. Elman iya, Elman Tuh, mau bertanya. Kak Ayu udah siap. Ayo dong, tanya dong. Siapa Elma? Siapa? Tanya. Kalau yang nanya Kak Ayu kasih permen. Jadi di ceritanya itu, kenapa prajurit melihat cahaya yang Tuhan Yesus bangkit, dia itu langsung pingsan atau kabur? Tunggu. Oke. Jadi Elman, pada saat prajurit, suara kayu ya, bentar Kak. Bentar. Siapa nanya di sini? Kenapa? Bu. Apa? Sebelum kedengar. Kayu kurang jelas, Kak Ayu suaranya Elman ke Elman nggak jelas. Bukan nggak jelas, Kak, di mute itu. Oke, udah Kak. Jadi Elman, tadi pertanyaannya kenapa prajurit terpental dan pingsannya, Dek? Kenapa prajurit melihat cahaya yang Tuhan Yesus bangkit, dia langsung pingsan atau langsung kabur? Nah, mereka pada saat prajurit, jadi gini, pada saat mereka jaga, tiba-tiba terjadi gempa, Dek. Gempa itu Tuhan yang bikin, ya. Gempa yang begitu hebat karena ada malaikat Tuhan di situ. Jadi mereka langsung terpental dan batu itu bergeser. Saking kuatnya gempa itu, saking hebatnya, melebihi gempa yang tadi malam ya. Seperti gempa yang di Malang ya Kak ya, itu banyak yang runtuh kan ya Kak ya? Rencana Tuhan supaya batunya itu bisa terguling, bisa terbuka, tergeser. Tapi batunya kan gede Elman ya. Supaya Tuhan Yesus itu akan. Elman tanyanya prajuritnya kabur atau pingsan, Kak? Jadi prajuritnya kemudian kabur, Elman, karena takut. Kalau pingsan siapa? Nggak ada yang pingsan. Mereka tapi di cerita Papa itu semua itu ada kabur dan ada yang pingsan. Ya, Oh, iya. gini pingsan. Jadi prajurit itu kaget. Kaget, pingsannya kaget. Jadi mereka kabur, nggak percaya. Tapi bagaimana dia itu bisa kabur kan gempa bumi, nanti tanah itu longsor. Enggak, jadi gempanya itu Mbak Nurul deh, cuma Mbak Nurul deh, sebentar. Kak Nurul deh ya. Elman ya. Bu, saya mau nanya. Iya, nanti dulu ya, Keitaro. Jadi gempanya itu nggak lama, cuma sebentar. Jadi itu pertanda bahwa ada malaikat turun yang akan membuka kubur Tuhan Yesus. Jadi buat orang-orang dulu, Elman, kalau melihat malaikat akan ketakutan. Karena buat mereka, kalau sampai mereka melihat malaikat atau mereka melihat Tuhan, mereka akan mati. Mereka percaya seperti itu. Sehingga ketika lihat ada cahaya yang terang, kemudian ada malaikat yang datang, para prajurit itu kaget dan kabur dia. Karena ketakutan. Itu Kak Nunu itu suaranya itu kayak Fris. Habis itu Kak Nunu itu langsung percepatkan. Terus nanti kayak gitu. Aman, ulangi lagi. Diulang lagi? Jawabannya diulang kayak dulu. Oh, ini ya, suaranya putus-putus. Suaranya itu kayak freeze terus dilanjutkan tapi itu percepat. Oh, sekarang sudah jelas belum suaranya? Udah jelas. Sudah jelas ya. Jadi Elman, kenapa prajurit itu kenapa kok seperti itu? Jadi yang pertama mereka ketakutan. Mereka itu punya mereka taunya gini. Kalau mereka melihat malaikat atau melihat Tuhan yang biasanya munculnya putih yang terang itu,
mereka percaya bahwa mereka akan mati. Sehingga ketika mereka tiba-tiba ada gempa, kemudian melihat ada cahaya putih dan ada malaikat yang datang, para prajurit itu kemudian lari ketakutan. Jadi langsung lupa tugas-tugasnya dan dia langsung pergi karena mereka takut bertemu dengan malaikat. Seperti itu. Oke, tapi kenapa prajurit takut sama malaikat? Iya, karena gini, mereka itu melihat malaikat itu kan sosok yang kudus, suci, sedangkan mereka manusia biasa. Jadi malaikat itu dipercaya bahwa mereka itu wakilnya Tuhan. Jadi mereka takut kalau lihat malaikat. Mereka takut akan mati. Seperti itu. Kenapa? Kan malaikat itu kan baik. Masa mau dimatiin sih? Bukan, itu bukan malaikatnya yang mau membunuh, tetapi orang-orang itu sendiri yang takut. Karena apa coba? Elman tahu nggak kira-kira? Karena mereka sudah berbuat salah. Oh, jadi dia itu takut karena dosa. Jadi mereka takut. Saya mau nanya. Oke, sekarang nanti lagi Elman kalau ada pertanyaan ya. Saya mau nanya. Oke. Tadi yang sudah angkat tangan Jojo. Jojo mau tanya apa Jojo? Aku mau nanya dulu. Iya, nanti kita akan sabar ya di sini. Kenapa Jo? Serdadu itu berbohong. Kenapa kok Serdadu itu berbohong? Iya, Jo? Iya, Kak. Oke. Kenapa kok Serdadu itu berbohong? Karena dia diperintahkan oleh imam-imam kepala, bahkan mereka dikasih duit supaya berbohong. Jadi mereka memilih untuk nurut sama para imam-imam kepala itu dan mereka berbohong. Ya Jo ya? Menurut mungkin maksudnya kenapa mesti berbohong gitu Kak Nono? Kenapa imam kepala suruh bohong? Iya, karena imam kepala takut kalau orang-orang tahu Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus semakin terkenal dan mereka jadi nggak punya orang-orang yang suka sama mereka. Jadi mereka nggak suka sama Tuhan Yesus, Jojo. Jadi mereka suruh prajurit itu berbohong supaya berita kebangkitan Tuhan Yesus tidak kemana-mana. Aku mau nanya. Oke, Jo. Ini di mana? Satu lagi, nanti yang lain bisa setelah ibadah ya, maksudnya kita ini lagi kayak taruh ya. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Bu. Iya, Kay. Siapa pembuat Alkitab? Ya. Yang buat Alkitab itu banyak orang, kayak taruh. Terus gimana mereka tahu tentang cerita Tuhan? Gimana, Kay? Gimana orang itu tahu cerita Tuhan tanpa Alkitab? Oke, jadi yang menulis Alkitab itu ada banyak orang. Jadi masing-masing kitab, bahkan ada satu kitab, ada beberapa kitab yang ditulis oleh nggak cuma satu orang, tetapi beberapa orang dijadikan dalam satu kitab. Nah, gimana mereka tahu? Yang pertama adalah mereka mengalami sendiri. Ada yang kalau soal cerita Tuhan Yesus, mereka berjumpa sendiri dengan Tuhan Yesus. Mereka hidup bareng-bareng Tuhan Yesus. Ada yang kalau seperti Paulus itu cerita kehidupan dia, ya, melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan itu dituliskan, ya, berita tentang Tuhan Yesus buat kita semua. Nah, sekarang kita sudah enak. Kita punya yang namanya Alkitab, kita tinggal baca. Kalau orang-orang zaman dulu, gimana tahu tentang firman Tuhan? Mereka diceritakan.
Jadi ada orang-orang yang memang menceritakan, yang memberitakan firman Tuhan. Ya, memang ada tulisan-tulisan juga kayak Taro, tapi jangan dibayangkan kayak buku sekarang. Jadi tulisan-tulisan itu ada di lembaran-lembaran, gulungan-gulungan seperti itu. Jadi zaman dulu belum ada kertas seperti sekarang. Mereka pakai kulit binatang, ada yang pakai kulit kayu seperti itu kayak Taro ya. Oke. Mereka tahu dari Tuhan. Iya, betul. Tahu dari murid-muridnya juga ya, kayak Paulus kan, Paulus nulis surat, kemudian dia kirimkan surat ini kepada Timotius, nanti ada yang anterin ke sama Timotius. Jadi semuanya itu dikumpulkan ya Kak Nunu ya? Iya, betul. Oke. Taro. Kayaknya boleh acara untuk mengenal Alkitab. Iya. Oke, silakan dilanjut Kak Nuri, Kak Ayu, dan Kak Moni. Oke. Udah ya Kak ya, nanti yang mau bertanya, Kang ya Kak ya, habis ibadah ya Kak. Kalau ibadah boleh tanya lagi ya. Pintar-pintar ya adik-adik kita ya. Iya, pinter ya adik-adik kita ya. Kita mau itu dulu, ayat hafalan dulu loh Kak Nuri. Hafalan. Iya. Siapa yang mau baca? Baca dulu dari buka Keluaran 23 ayat 1a untuk wanita dan balita ya Kak. Baik. Ayo siapa yang mau baca? Yang baca kakak-kakak guru sekolah minggunya minta tolong. Siapa yang tunjuk tangan nih? Siapa yang tunjuk tangan? Ayo. Valeri Kak. Valeri. Oke. Ayo Val. Baik Valeri. Oh Eta. Setelah Valeri Eta ya? Ya. Eta kelas kecil Kak nanti. Oh Eta. Oh iya. Evelyn nih kelas. Jadi dua ya Kak. Valeri sama Evelyn. Siapa duluan nih? Ayo Kak. Valeri dulu kali. Baru Evelyn. Ya, Valeri dulu. Keluaran 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Terima kasih Valeri. Evelyn ya? Iya. Keluaran ayat angka dunia 23 ayat 1a. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Ya, betul. Kasih Kakak. Evelyn. Ya. Ada lagi kalau Makasih Kakak. Ya, Sama-sama. Makasih Valeri dan Evelyn. Terima kasih. Sekarang kita ke kelas kecil ya Kak. Kelas kecil Kak. Ayat hafalan untuk kelas kecil. Nah, dari Amsal 13 ayat 5. Siapa yang mau membaca? Eta Kak. Eta Kak. Ya, Eta yuk baca. Ada ceritanya. Amsal ayat 5. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang masih memalukan dan memburukkan diri. Ya, betul. Kasih Eta. Kasih Eta Juan Patar. Ada Juan Patar Kak. Makasih Eta.
Ntar, Kak. Buat yang kelas besar, Kak. Satu kelas satu, Kak. Oh iya. Satu ya. Baik. Nanti setelah ini Juan Patar kalau mau. Ya. Benar. Kelas besar Catherine, Kak. Yuk, kelas besar siapa ya? Yang angkat tangan Jaden nih, Kak. Oh, Jaden. Yuk. Jaden. Jed, ayo Jed. Amsal 13 ayat 5. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Iya. Kecil. Masih kelas kecil nih, Kak. Yang besar mana ya? Kavita. Kavita. Drink a milkshake. Nah, yang ini yang baca Jeb. Milkshake. Boba. Apa, Kak? Yang ini yang dibaca Matius 24 ayat. Ayo, Jeb. Matius 24 ayat 4. Jawabnya kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, waspadalah. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya, satu lagi nggak, Kak? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Nanti setelah kelas hanya satu, nanti setelah ibadah kita lanjutkan lagi kalau ada yang ya. Oke, nanti lagi ya, Kris. Yuk. Sekarang kita mau apa ya, Kak? Aktivitas. Yuk. Kak Nunu akan pimpin aktivitas ini. Oke, adik-adik. Boleh ditayangkan aja, Kak Vita. Perhatikan baik-baik aktivitasnya adik-adik ya. Iya. Nah, jadi adik-adik, ini adalah aktivitas untuk kelas batita, balita, dan kelas kecil. Jadi tadi kita sudah dengar ya, ada yang berbohong. Nah, adik-adik pilih ya dengan memberi tanda centang atau tanda silang. Mana yang berbohong, mana yang tidak. Ya, adik-adik untuk adik-adik kelas batita, balita, dan kelas kecil. Ini ada 2 gambar. Adik-adik beri tanda yang centang untuk yang benar, yang silang untuk yang kabar bohong. Nah, untuk kelas besar dan kelas pra-remaja, apa ya aktivitasnya? Next slide, Kak Vita. Nah, ini untuk adik-adik kelas besar dan kelas pra-remaja. Adik-adik diminta untuk mencari pesan yang ada dalam sandi kata berikut. Ya, jadi kuncinya ada di bagian atas itu. Nah, bisa ya adik-adik kelas besar sama kelas pra-remaja ya. Jangan lupa. Ya, ini nanti gambarnya akan di-share sama kakak-kakaknya. Jangan lupa adik-adik kalau sudah selesai, difoto dan dikirim lagi ke kakak-kakak sekolah minggu masing-masing. Oke, adik-adik, jelas ya? Jelas, Kakak. Oke, terima kasih. Silahkan Kak Monika Ruri. Ya. Mas besar bisa ya? Ya, Kak. Yuk, adik-adik. Dilihat layar yang di depan adik-adik, ada kawan baru kah? Ya. Coba lihat. Coba lihat. Ada kan teman baru kita? Enggak ada ya, Kak, ternyata. Baik, Kak. Kita lewatkan lagi. Ada apa nih sekarang? Wih, ada yang ulang tahun. Dari tanggal berapa, Kak? Dari tanggal 4 April ya kemarinnya. Iya. Minta tolong Kak Vita. Wih. Siapa kira-kira ini ya? Siapa yang ulang tahun? Kak Nunu. Ada yang ada lagi. Anak sekolah minggu juga ada, Kak. Iya, siapa ya? Amos. Benar sebabnya aku. Amos. Siap. Kak Nunu. Bersama-sama ya. Maju Mas, maju Mas. Jangan tinggal gigi Mas. Lingkungan sudah bawa, Kak.
Maju, Mas. Udah tuh lilinnya, ada 2 lilinnya tuh. Nah, udah dua. Satu buat Amos, satu buat kakakku ya. Ya. Gimana nih? Jangan ambil. Itu kan ini. Ada, yuk. Kamu ini juga punya nih lilin. Selamat ulang tahun Kak Nunu. Selamat ulang tahun kamu. Selamat ulang tahun Amos. Makasih. Selamat ulang tahun. Makasih kakak-kakak dan teman-teman game. Yuk kita Selamat ulang tahun ya. Kita nyanyi dulu ya Kak Vika ya. Kita nyanyi ya. Bener bang. Amos dan kakak Ani. Maju. Happy birthday. Lagu ya, Abang mau doa. Kalau doain yang ulang tahun berikan apa aja? Berikan hadiah. Doanya Otor, kamu disuruh doa gimana sih? Ampun. Lagi di Mau minyak ya nih bang. perlu jangan lembang. Makanya jangan. Biar soundnya Suaranya belum keluar. Lama tahu. Selamat hari jadi Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur. Bukanlah pikiran kamu padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan hadiah. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkahku padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkahku padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita tambahin ya Kak ya. Bukan hanya adik-adik, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun adik-adik dan kakak Nunu gitu ya. Iya. Selamat ulang tahun. Iya dong, kita nyalain dong videonya, unmute semuanya. Selamat ulang tahun Kak Nunu. Kita mau sama Dihitung Kak di situ. Selamat ulang tahun Kak Nunu dan Abang dan Terima kasih adik-adik, kakak-kakak semua. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Kak Nunu dan Amos. Apa-apa, biarin. Amos dulu yang tiup lilin ya Kak. Ayo tiup lilinnya, tiup lilinnya. Itu tiup pimpin Kak. Amos tiup. Ayo Amos.
3. Satu nih. Ulang tahun. Lilinnya kayaknya mati. Ulang tahun. Kurang kenceng kan Nunu, kurang kenceng ya. Kencang Kak. Tiup. Iya. Kita mau doain ya. Kita mau doain buat Kak Nunu sama buat Amos. Yang doain. Kak Monik di-unmute dulu, Kak. Sebelum ibadah selesai, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya, Kak Moni. Jadi kita nyanyi dulu ya, Kak. Abis itu penutup ya, Kak. Ya, jadi nanti yang doain ada Elman ya, Kak. Mau berdoa untuk Kak Nunu ya? Iya, Elman mau berdoa buat Kak Nunu. Habis itu terakhir nanti Kak Nunu berdoa penutup. Mendoakan untuk Amos ya, Kak. Sekalian berkatin kita semua. Yuk. Masa Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Masa Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Maka Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, Elman berdoa dulu ya Kak Nunu. Habis itu Kak Nunu doa berkat. Oke. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati Kak Nunu dan Abang Amos yang lagi birthday ulang tahun. Berkati supaya mereka diberkati dan tolong supaya mereka sehat, kuat dalam iman. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, amin. Amin. Ya, adik-adik kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan kami memohon kiranya Engkau yang akan terus menolong kami menjadi anak-anak yang berani mengatakan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa supaya kami anak-anak yang tidak suka berbohong, tetapi kami dapat menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati orang tua kami dengan menjadi anak-anak yang jujur. Kami juga tetap memohon kiranya Engkau memberi kami semua kesehatan, juga semangat dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam aktivitas, dalam proses belajar jarak jauh, pembelajaran jarak jauh yang masih kami jalani bersama. Kami memohon Engkau memberkati kami ya Bapa. Dan biarlah
Berkat-Mu itu yang akan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih Kak Nunu. Terima kasih Elman. Terima kasih Elman. Nah, habis ini ada apa ya Kak Ruri? Habis ini ada pengumuman Kak. Sama-sama. Dan kita mau foto bersama dulu ya. Oh iya, kita foto bersama dulu. Oke, sebentar ya. Siap-siap adik-adik. Siap. Mau difoto Kak Nunu tuh. Berapa halaman, Kak? Ada 3. Jadi ada banyak nih. Senyumnya ditahan dulu, yang lama. Yang belum buka kamera, silahkan buka kamera. Ya, siap ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. Bentar. Aleri gayanya manis sekali. Kakak ikutin ah. Siap. 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir. Sebentar. Bentar. Ini dong. Oke, halaman terakhir. Siap. 1, 2, 3. Oke. Terima Siap. kasih Kak Nunu. Terima kasih Kak Nunu. Sama-sama. Mungkin ada pengumuman ya Kak? Iya, pengumuman Kak Fenty. Kak Fenty? Enggak ada ya, kita catatan ibadah ya. Nah, adik-adik yang mau catat catatan ibadah hari ini, silakan dicatat. Di screenshot aja Kak. Udah Kak, udah saya screenshot Kak. Ya. Screen. Green screen atau screenshot. Ya, screenshot. Udah Kak? Satu menit ya. Habis ini ada yang masih mau bertanya, silahkan ya adik-adik. Kak, coba tadi Kak, saya Kak, ayat hafalannya Kak. Ya. Saya mau baca Kak. Ya boleh, silakan. Sambil tunggu adik-adik yang mau catatan ibadah. Christopher ya. Ya. Christopher kelas besar. Itu dibaca tuh Christopher paling bawah. Kelihatan nggak? Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ada lagi? Ada yang mau tanya juga boleh ya Kak? Aku mau tanya. Ya, siapa itu? Bang. Valerie. Oke, Valerie. Kemajuan Kak. Ya, oke. Nanti habis Valerie Juan. Itu sinar apa? Yang di batu besar. Apa Kak katanya Kak? Iya. Itu sinar apa yang di batu besar? Oh, yang dilihat para prajurit. Itu sinar yang di malaikat, tanda kehadiran malaikat. Ya ada Kak. Ya, Kak. Oke. Terima kasih Valerie, sama-sama. Kak Ruri, Kak Monik, apakah adik-adik bisa keluar? Ya, Kak. Bisa. Silakan yang mau keluar.
Adik-adik. Yo, Oke, selamat hari selamat Minggu hari adik-adik. Minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu depan jangan lupa datang lagi ya. Jam 8.30 ya. Yang mau bertanya silakan ya. Kalau ada yang masih mau bertanya, silakan tinggal. Oke. Elman masih mau tanya? Boleh. Dadah. Selamat hari Minggu. Bye. Bye. Evelyn kemana? Juan belum. Yang hafalan. Ya, nggak apa-apa. Oh, kalau dia Juan mau. kata mau ayat hafalan, Juan mau nanya, Kak. Kak. Iya, Juan mau nanya, Kak. Juan ayat hafalan, ayat hafalan, Kak. Juan kelas berapa? Kelas kecil. Kelas 2. Ya, kelas kecil. Kelas kecil. Kelas 2. Kak Vita minta tolong Kak. Cucu. Ya udah. Kakak. Ya. Bentar. Evelyn izin live ya, Kak. Evelyn izin live ya. Oh iya, bye-bye Evelyn. Bye-bye, Sampai minggu depan. Sampai minggu depan ya Evelyn ya. Iya, Kak. Bentar ya, Juan ya. Ini Kak Nuno. Bukan yang ayat hafalan kelas kecil, Kak. Sebelumnya kayaknya ya. Sebelumnya lagi. Betul. Nah, ini. Ya, silakan Juan. Amsal 13 Lu kok hilang? ayat 5. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Ya. Oke. Terima kasih, Juan. Terima kasih, Juan. Udah pinter. Ada lagi adik-adik? Juan di sini live ya. Iya, Juan. Juan, Bye-bye. selamat Sampai hari minggu Minggu. depan. Mau nanya, Kak. Catherine Ya, ya. silakan Catherine. Mengapa wanita-wanita lebih peduli terhadap mayat Tuhan Yesus dibandingkan murid-murid Tuhan Yesus? Sebenarnya semua peduli, Catherine. Cuman yang pagi itu datang terlebih dahulu para wanita itu. Jadi karena mereka merasakan sebelumnya ketika Tuhan Yesus dikuburkan, mereka terburu Catherine, mereka Paskah. Jadi mereka belum kasih minyak-minyak, rempah-rempah yang cukup buat mayat Tuhan Yesus. Jadi pagi-pagi benar mereka mau merawat mayat Tuhan Yesus. Tapi mereka malah ketemu dengan berita bahwa Tuhan Yesus bangkit. Itu Catherine. Ya. Sama-sama Catherine. Kasih Catherine pertanyaannya. Makasih Catherine. Helga, apa mau bertanya? Atau Jojo anak balita itu. Halo Kak Mika. Halo Kak Mika. Halo adik Helga. Yang mau bertanya papahnya Helga. Papanya aja nongol deh Helga. Helga, papamu mana? Nah. Enggak ada. Ini yang kami Kak naikkan. Nah. Hai Helga. Catherine masih ada, Kat. Kalau nggak boleh keluar ya. Ya, sudah. Itu jelas deh Helga deh. Ih, udah besar ya. Kelas berapa? Kelas berapa Helga sekarang? Kelas berapa? Kelas 1. Wah, udah kelas 1 kecil ya. aja. Aduh, udah pindah dari kelas balita ke kelas kecil deh. Aduh, udah kelas 1 pintarnya. Sudah tua. Dadah. Bye-bye semua. Oke, bye-bye Helga.